itu yang akan membuat bisnis kita nanti ketika kita punya produk, ketika kita punya barang, itu pasti dibeli orang. Tidak hanya sampai titik saya bisa bikin nasi goreng, saya jualan nasi goreng di depan rumah. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu bagaimana cara memulai bisnis di masa pandemi. Bersama saya sudah ada Bapak yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Insinyur Kukuh Lukianto, ST, MM, MT, IPM. Shalom Pak. Shalom, Chris. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa, puji Di Tuhan. masa pandemi seperti ini masih tetap semangat ya Pak ya? Semangat, harus semangat. Harus semangat. Justru masa pandemi ini kita semua dituntut lebih semangat, menghadapi situasi yang sulit. Ya, Jangan benar. sampai karena pandemi justru kita malah kehilangan semangat. Wow, benar. Jadi Sobat Sukses, Bapak Kukuh ini merupakan dosen di beberapa universitas dan beliau juga pembisnis juga. Beliau juga sering mengisi di berbagai Zoom, yaitu trainer seperti itu ya Pak ya. Jadi ya, Pak Kukuh ini sering ya mengisi Zoom di seperti entrepreneurship kayak gitu. Bukan sering ya, sangat sering ya. Waduh. Seminggu bisa 2-3 kali. Baik itu yang bagaimana memulai sebuah bisnis ataukah bagaimana mengelola bisnis yang sedang berjalan. Wow. Ya. Biasanya di universitas-universitas atau di perusahaan, Pak? Di perusahaan, di universitas, di UMKM, macam-macam. Berarti Bapak ini juga memelihara lah intinya UMKM di Indonesia ya Pak? Jangan memelihara lah, kita membangun. Membangun. Baik Pak, saya langsung. Boleh, bagaimana boleh, situasi di masa pandemi untuk pembisnis-pembisnis di luar sana Pak? Dan bagaimana cara memulai bisnis di masa pandemi seperti ini? Ya, ini gambaran pertanyaan yang real dan cukup bagus. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis dan di masa pandemi ini, hampir ya, tidak semua, hampir semua pebisnis itu mengeluh. Apalagi ketika ngadepi PPKM yang beruntut ya gitu ya. Mau berhenti tambah lagi. Ini menyulitkan sekali bagi pebisnis. Tapi ingat tadi yang saya katakan, sebagai seorang pebisnis, apalagi kita sebagai seorang anak Tuhan, tidak boleh menyerah. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Berserah. Nah, bukan berarti menyerah loh ya, kita berserah kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini ya tentu sebagai pebisnis kita harus berusaha untuk menyiasati keadaan ini sehingga kita masih mampu bertahan. Bahkan kalau mungkin kita harus berkembang. Ya, benar. Jadi itulah situasi yang kita hadapi. Jadi kalau orang bilang situasi ini sulit, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita masih tetap bisa berkembang dalam situasi sulit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi, memang itu juga fakta. Dalam kondisi seperti saat ini, di masa pandemi, masa PPKM yang berkepanjangan, itu semakin banyak orang itu mengalami penurunan pendapatan. Yeah. Misalnya mereka gajinya dipotong berapa persen, setengah persen atau gitu. 50% gitu ya. Bahkan banyak juga mereka yang harus mengalami PHK. Ya, itu. Nah, inilah yang membuat mereka mau tidak mau harus, nah ini yang pernyataan yang penting, mau tidak mau mereka harus memulai usaha. Yeah. Nyari kerjaan lain dalam kondisi seperti ini kan susah. Sangat susah Pak. Nah, pilihannya mungkin cuma satu, ya saya harus memulai bisnis. Nah, sekarang yang menjadi tema kita kan bagaimana memulai bisnis di masa pandemi. Ini yang menarik untuk dipelajari dan banyak sekali orang yang membutuhkan itu. Membahas tadi memulai bisnis baru di masa pandemi Pak. Ya. Biasanya orang itu kehabisan ide. Aduh, kalau mulai bisnis ini sepertinya yang lain sudah. Bisnis ini yang lainnya sudah. Bagaimana sekarang cara mencari bisnisnya, mencari idenya Pak? Ya, jadi
yang harus kita bangun pertama itu sebenarnya bukan ide ya. Yang harus kita bangun pertama itu mindset. Mindset. Kalau soal ide dalam bisnis itu gampang sekali. Gampang ya Pak? Gampang sekali. Ya. Makanya ketika kita mau berbisnis, mau memulai dari manapun, kita mulai berbisnis itu ada tiga macam ya. Kita berbisnis dengan modal besar, berbisnis dengan modal sedang, dan yang terakhir ini kita berbisnis karena kepepet. Karena kepepet. Ya. Biasanya yang karena kepepet itu ya Pak ya. Yang ini hari ini kita pelajari yang karena kepepet Karena aja kepepet, ya. iya. Karena ini yang banyak dibutuhkan hari ini gitu. Nah, jadi kalau kita memulai bisnis, maka mindset pertama kali yang harus kita bangun. Mindset yang harus kita bangun adalah berbisnis itu mudah. Bisnis itu mudah. Iya, betul. Kalau kita tidak membangun dari situ, maka nanti mulai melangkah saja itu sudah berat. Loh, nanti kalau rugi gimana? Kalau nanti nggak kalau bisa, enggak laku gimana? Nanti kalau enggak berkembang gimana? Itu sudah apa ya? Kita itu kalah kalau sudah ada dalam benak kita. Makanya kita harus bangun mindset bahwa bisnis itu mudah. Dengan kita ngomong bisnis itu mudah, ketika menghadapi kesulitan, maka kita akan cepat bangun. Cari cara jalan keluar, cari cara untuk mengatasi kesulitan itu. Nah, ini yang pertama. Sebenarnya kalau kita bicara mindset itu panjang ya. Iya. Kita pernah bahas di Sangkakala Entrepreneurship Program. Nanti mungkin di sini lain kali bisa dibahas karena itu cukup penting. Bukan hanya untuk orang yang memulai usaha, tapi untuk semua orang kalau kita bicara mindset. Nah, kalau di sini kita bahas bagaimana kita memulai usaha di masa pandemi, mindset yang harus kita tanamkan, berbisnis itu mudah. berarti nggak boleh takut ya Pak? Nah, sebenarnya itu. Karena Kenapa biasanya- kita takut? Karena biasanya orang-orang takut Pak dimulai. Ini bisa nggak ya kayak gitu? Kalau kita refleksikan ke firman Tuhan ya, kita ngomong mau memulai bisnis itu takut. Padahal hari-hari kita bicara apa sih? Iman. Nah, iman itu apa? Kan iman itu keberanian kita untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bawa kita yang lebih baik, ke yang lebih baik. Nah, kalau baru mau memulai sudah takut, kita percaya Tuhan enggak? Harus percaya. Kalau kita sudah takut, artinya kita itu enggak yakin kalau Iya. Tuhan itu bisa. Nah, oke, kita lebih lanjut. Jadi memulai bisnis itu memang tidak bisa kita sembarangan. Ya. Memulai bisnis, apalagi dalam situasi yang sulit seperti sekarang, kita harus belajar untuk memulai dengan benar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Banyak orang ya memulai karena terpaksa. Tadi karena kepepet, misalnya sudah kena PHK atau gajinya dikurangi, mereka akhirnya memulai tapi asal saja. Yang penting nyoba kayak gitu. Nyoba, Nggak mereka enggak nggak ada berpikir langkah-langkahnya panjang. gitu. Nah, Iya. ini yang tidak boleh. Kalau seperti ini, maka nanti sebentar saja, maka dia akan gulung tikar. Nah, makanya tadi saya katakan, dari awal itu ketika kita masih mencari ide, itu harus kita perhitungkan, kita pertimbangkan dengan matang. Jangan hanya saya bisa bikin nasi goreng, maka ya saya jualan nasi goreng. Boleh, tetapi harus ada langkah-langkah berikutnya yang disiapkan. Tidak hanya sampai titik saya bisa bikin nasi goreng, saya jualan nasi goreng di depan rumah. Padahal di situ sudah banyak orang yang jualan nasi goreng. Berarti Pak, saya langsung ini ya Pak ya. Solusi takut dalam memulai bisnisnya itu apa Pak? Yang pasti pertama, untuk kita tidak takut, imani apa yang akan kita kerjakan. Harus Nah, itu diimani. yang pertama. Yang kedua, persiapkan ide kita itu dengan benar. Jadi saya membuat catatan tadi sebelum ke sini, ketika kita mencari ide, itu ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sebuah ide bisnis, dan itu bisa dikelola bukan hanya 1-2 minggu, tapi itu untuk jangka panjang. Dan itu yang harus kita lakukan. Ini kita belum bicara soal hasil loh ya. Iya. Kita masih bicara sustainable untuk sebuah bisnis, jadi bisnis yang bisa berjalan.
Jangan kita hanya bicara yang penting memulai, setelah memulai 2 minggu tutup, setelah mulai 2 bulan tutup. Itu biasanya yang baru mulai itu karena ngikut zaman Pak. Oh, ada yang buka kopi-kopi nih, ternyata nggak dipersiapkan, nggak lama, ya ternyata rugi banyak. Betul. Kayak gitu Pak. Betul, ya. Jadi saya punya 4 catatan. Ketika kita mencari ide bisnis, mulailah dari permasalahan yang ada. Nah, itu yang akan membuat bisnis kita nanti ketika kita punya produk, ketika kita punya barang, itu pasti dibeli orang. Karena apa? Karena ada yang membutuhkan. Kalau secara teori itu biasanya disebut dengan PNO. Ada problem, ada need, dan need ini menjadi opportunity. Nah, ini yang banyak kita bisa pakai dan cukup mudah. Kalau kita bisa paham permasalahan di sekitar kita, maka ide bisnis itu tidak akan ada habisnya. Saya sempat berbicara dengan mahasiswa saya ngomong, dia ngomong, saya sudah 1 tahun tidak bisa dapat ide Pak. Terus saya tanya, kamu kalau ke kampus naik apa? Naik sepeda motor. Nah, kalau pas hujan, kamu ada kesulitan enggak? Ada masalah enggak? Banyak Pak, tas saya basah, sepatu saya basah, dan sebagainya. Terus apa yang kamu lakukan? Itu menjadi masalah apa enggak? Masalah Pak. Nah, kalau menjadi masalah, cari solusinya. Itulah peluang kamu bikin sebuah produk. Akhirnya muncullah produk pembungkus sepatu yang dari karet, sehingga kalau hujan tidak perlu lepas sepatu, sepatunya ditaruh di kresek kemudian dimasukkan ke motornya, tidak perlu lagi. Dengan itu dia sudah bisa bikin praktis ya Pak ya? Bikin bungkusnya sepatu tapi tetap bisa dipakai, jadi kakinya aman, bukan kakinya yang dikorbankan untuk sepatunya kan, gitu ya. Karena biasanya sepatunya lebih mahal Pak. Gitu. Saya malah nggak paham kalau itu. Jadi ya itulah, kita harus berangkat dari permasalahan di sekitar kita. Permasalahan itu banyak sekali, makanya coba cari ada apa, ada masalah apa yang bisa kita jadikan sebagai peluang usaha. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat dari tren. Ya, ketika ada sebuah tren tentang satu produk, maka biasanya orang akan berbondong-bondong untuk mengikuti tren itu. Misalnya ada tren model baju yang belahannya lebar gitu ya. Nanti kan banyak yang beli seperti itu. Nah, coba itu dijadikan sebagai bahan untuk kita membuat ide bisnis. Saya tak berbisnis berdasarkan tren itu. Tapi ingat, kalau kita berbisnis berdasarkan tren, harus kita pelajari sampai kapan tren itu akan selesai. Tren berikutnya apa? Nah, kita harus selalu mengikuti itu. Nah, nanti akan ada pertanyaan, kalau begitu Pak, waktu tren kan banyak orang juga yang berbisnis sama dengan kita. Bagaimana mengatasi? Nah, itu kita nanti bahas di next ya Pak ya. Topik-topik selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bangunlah networking. Ketika kita di PHK, ketika kita penghasilannya kurang, orang itu kecenderungannya akan malu ketemu orang lain. Itu salah. Justru ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita di PHK, banyaklah bernetworking atau membangun jaringan dengan orang lain. Dengan kita membangun jaringan dengan orang lain, maka nanti siapa tahu kita itu mendapatkan peluang untuk kita kerjakan. Misalnya saja ada saya punya pabrik misalnya. Pabrik saya itu butuh bahan baku. Saya kesulitan mencari bahan baku itu. Karena saya punya teman, saya tanya, kamu bisa enggak daripada kamu nganggur, coba suplai bahan baku di pabrik saya. Jadi reseller ya Pak ya? Bukan reseller, itu kita membantu untuk mencarikan. Jadi dia jadi supplier kita. Nah, kalau seperti itu dibangun dari mana? Dari networking. Saya itu akan lebih percaya kepada orang yang saya kenal dibanding saya ke orang yang tidak saya kenal. Nah, makanya itu perlunya networking. Jadi nggak boleh malu di saat PHK biasanya kan aduh nggak berani lah kayak gitu. Sembunyi. Merasa kayak kecil diri. Itu salah. Justru kita harus membangun sebanyak mungkin jaringan kita sehingga nanti
kita akan bisa melihat peluang. Saya pun atau kita siapapun lah, kalau melihat teman yang sedang kesulitan gitu ya, apalagi itu sudah pasti kita diajarkan di firman Tuhan, kita harus menolong. Kita pasti punya keinginan untuk menolong, sekecil apapun itu pasti ada keinginan. Makanya dengan networking itu justru menguntungkan bagi kita yang sedang mengalami masa sulit dan mau membangun usaha, tetapi tidak tahu usaha apa. Nah, atau bahkan mungkin yang sederhananya, kalau misalnya kita punya networking yang bagus, orang itu tidak memberi peluang usaha kepada kita, tetapi orang lain bisa memberi saran. Oh ini loh ada usaha ini bagus, cobaan gitu. Nah itu kan kalau kita sendiri mikir ngelihat, kok nggak ada yang mau usaha apa, kok nggak ketemu. Sudah sumpek Pak. Terbawa ruwetnya di sini ya. Kalau ada orang lain yang lebih tenang, orang lain yang lebih pengalaman bisa melihat, oh itu peluang, itu loh ambilen. Nah ini perlunya networking. Kemudian saya catat yang terakhir itu, ini yang juga penting, kita harus terus belajar. Jadi ketika menghadapi situasi sulit, janganlah kita terbawa pikiran kita yang sulit, tapi belajarlah untuk apa yang kita inginkan. Kan di sini yang kita bahas, kita pengen usaha, ya berarti kita harus belajar tentang usaha. Kita harus belajar bagaimana mencari ide. Belajarnya di mana? Sekarang itu mudah sekali. Banyak platform yang bisa menyediakan ya Pak ya. Di dunia maya kita bisa belajar, kita bisa ikut misalnya training, kita ikut pelatihan, dan itu akan membuat kita yang tadinya sulit untuk memunculkan ide usaha menjadi punya ide usaha. Gampangnya gini lah, kita baca di internet gitu ya, di dunia maya. Di Sulawesi ada orang bikin kue dengan bahan baku dari singkong yang sangat fenomenal gitu ya. Itu bisa kita namanya replikasi. Kan tidak mungkin kalau kue singkong dari Sulawesi, atau bukan tidak mungkin, sulit lah. Kue singkong dari Sulawesi mau dijual ke sini. Menghabiskan banyak waktu dan tenaga dan uang itu juga. Kan peluang bagi kita untuk bikin di sini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara peluang usaha itu tidak sulit. Kalau mencari ide usaha tidak sulit. Berarti mudah ya Pak? Mudah. Asal kita ini terus mau belajar. Jangan karena kesulitan kita, karena kita di PHK yang ada itu ini. Apa ya kalau orang Jawa bilang gupuhnya gitu ya. Nanti gimana sehingga tidak bisa muncul idenya. Coba tenang dan belajar, buka di internet, atau kalau nanti ketika di internet saja ya, itu ada produk-produk yang lagi booming di mana kita mengajukan sebagai resellernya tadi, atau kita mengajukan sebagai distributornya, itu kan bisa tanpa kita harus ke tempat itu, hanya melalui media internet. Oke Pak, tadi kan sudah disinggung mengenai cari-cari cara di sosial media. Ya. Apakah itu menjadi salah satu langkah dalam memulai bisnis? Atau sebenarnya apa sih langkah yang harus saya mulai dulu selain yang tadi kita bahas, mempelajari dari sosial media? Ya, jadi yang pertama kita cari ide dulu. Ide tadi sudah. Betul. Terus yang langkah berikutnya ya tentu kalau sudah dapat ide, mulailah gitu loh. Banyak orang sulit, saya hampir tiap hari itu ngobrol sama orang yang ngalami sulit karena apa? Gajinya dipotong, karena kena PHK dan sebagainya. Mereka itu sering kali ngomong gini, Pak, saya sudah dapat ide. Idenya apa? Idenya ini. Oh, bagus itu, saya ngomong gitu. Terus langkah selanjutnya yang kamu lakukan apa? Ya itu Pak, saya kok masih takut mau memulai. Nah ini, terus ngapain kalau kamu takut mau mulai? Cari ide ya, kan Pak, gitu ya? kan? Ya sudah, mulailah. Itu langkah berikutnya. Selama kita tidak melangkah, selama kita tidak memulai, ide sebagus apapun itu tidak ada gunanya. Tapi ide yang sederhana barangkali menurut orang lain kurang bagus, kalau kita sudah melangkah, maka ide ini bisa menjadi besar.
Karena apa? Kita tahu ketika kita melangkah, ada kesulitan, ada kendala, ada kegagalan, kita bisa memperbaiki itu. Sehingga nanti pada titik tertentu kita akan sukses. Wah, mantap. Tadi sudah ada langkahnya kan Pak, Ya. harus mencari ide itu gampang, harus dimulai. Lalu strategi yang harus dijalankan di masa pandemi seperti ini apa Pak? Kalau strateginya kita harus berhati-hati. Berhati-hati. Nah, di masa pandemi itu beda dengan masa-masa yang lalu-lalu. Masa pandemi orang memulai usaha itu karena kepepet tadi. Misalnya dia dapat pesangon ya, atau mungkin dia uangnya pas-pasan. Makanya hati-hati ketika memulai. Jangan semua ini kita pakai untuk memulai usaha. Karena ketika nanti gagal, maka habis semua. Berarti harus diperhitungkan. Saya punya uang berapa, saya harus memulai usaha dengan modal berapa, saya harus punya target. Nanti pada sekian itu harus punya penghasilan berapa. Ini ada ilmunya sendiri ini. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Kita bahas nanti. Next Sahabat Sukses kita akan membahas bagaimana cara membagi uang pesangon dari perusahaan untuk memulai bisnis, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Tadi sudah disinggung, kita juga membahas harus belajar dari sosial media kan Pak? Iya. Nah, bagaimana dengan bisnis yang menjanjikan di kedepannya? Apakah sosial media ini juga berpengaruh Pak? Semua bisnis kalau kita bicara itu sebenarnya menjanjikan. Semua bisnis. Yang membuat tidak menjanjikan itu adalah cara mengelolanya. Ya, nah sekarang kalau ditanya bisnis apa yang menjanjikan di masa depan, saya bilang semua bisnis yang berhubungan atau semua bisnis yang menggunakan teknologi. Itu yang menjanjikan. Sekarang coba kita perhatikan di sekeliling kita ya. Kalau misalnya Chris ngelihat di YouTube itu kan, banyak orang yang mengerjakan bisnis, itu bisnis tradisional. Tapi dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, bisnis tradisional tadi berkembang luar biasa. Nah, saya cerita, saya ini kan salah satu usaha saya itu peternakan kambing. Wow. Jadi saya mempelajari orang-orang yang jualan kambing, pedagang kambing. Ternyata anak-anak muda sekarang itu mereka yang menguasai perdagangan kambing. Oh ya Pak? Kalau dulu orang jualan pedagang kambing itu orang-orang ke pasar pakai topi yang kayak topi koboi tapi kecil gitu. Ya. Pasar itu namanya belantik. Belantik. Ya. Kalau sekarang enggak, anak-anak muda keren-keren gitu yang jualan. Dan jualannya apa? Lewat YouTube, lewat media sosial. Wow, sekarang berarti kambing masuk di YouTube ya Pak ya? Kambing itu sekarang kalau yang sudah masuk di YouTube itu harganya bisa miliaran. Miliaran Pak? Betul. Wow, ini peluang berarti bagi sahabat sukses di rumah. Kalau punya kambing, jangan segera dipotong dijadikan gulai ya Pak ya. Tapi masukkan YouTube dulu. Peranakan, dijadikan YouTube juga bisa jadi miliarder ternyata sahabat sukses. Jadi seperti itu, mereka itu caranya kalau orang lain itu jualan harus face to face, mereka jualan lewat YouTube. Jadi di review ininya kambing ini gini, kelebihannya ini. Nah, siapa yang mau beli nanti kontak di nomor kontaknya. Wow, kambing bisa di-review ya Pak? Bisa. Lebih detail bisa. Ini anakannya unggul, yang satunya tidak gitu. Terus nanti dari situ enggak perlu khawatir lagi. Kalau dulu kan misalnya jualan kambing hanya di sekitaran situ kan. Kalau sekarang dari sini jualan kambing bisa ke Banyuwangi, jualan kambing bisa sampai Jakarta. Apa masalahnya? Apa yang mendukung itu? Ternyata itu memunculkan ide juga bagi anak-anak muda itu untuk bikin travel khusus kambing. Khusus kambing, ini belum ada loh sahabat sukses di rumah. Travel khusus kambing, biasanya travel khusus orang kayak ini gitu. Ini dibentuk seperti travel itu. Jadi nanti mau berangkat misalnya dari Banyuwangi jam berapa? Orang itu yang mau ngirim kambing dari Banyuwangi ke Malang, dia sudah kontak travelnya. Saya kirim kambing dari Banyuwangi, dibeli orang Malang, alamatnya ini, diambil jam berapa, nanti sampai jam berapa, ya sama seperti travel. Sudah canggih ya kambingnya juga. Ini tadi yang saya katakan,
jangan takut bahwa saya enggak punya ide, enggak. Pasti Di masa sekarang ini apapun idenya itu bagus, yang penting pakai teknologi. Baik. Gitu. Sudah dikemas rapi bersama kambingnya tadi ya Pak ya, langsung Ya. dikirim gitu. Nah terakhir ya Pak, pertanyaan Ya. terakhir, lalu bagaimana? Tadi kan kita sudah menyinggung tentang sosial media, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin, Pak saya gaptek Pak, saya nggak paham YouTube, saya nggak paham Instagram, sosial media. Apa masih ada kesempatan bagi orang-orang yang seperti itu Pak? Masih. Tadi kita kembali ke pertama sebenarnya, mindset kita. Kalau mindset kita bisnis itu mudah, maka semua itu juga mudah. Tapi kalau mindset kita bisnis itu sulit, ya sudah. Saya enggak bisa saya gaptek, saya enggak bisa media sosial, saya enggak bisa teknologi. Habis kan kita. Tapi kalau mindset kita itu ngomong bisnis itu mudah, maka kita akan mencari cara bagaimana kita yang enggak. Saya pun itu kalau disuruh belajar teknologi media sosial dan sebagainya itu saya kalah sama anak saya yang masih SD. Saya sering tanya, ini gimana caranya gini? Papa ini ketinggalan zaman. Gak apa-apa. Kolot nih Bapak. Nah itu justru membangkitkan ide kita untuk bagaimana kita tadi bernetworking dengan orang-orang atau anak-anak yang mengerti teknologi dan kita bekerja sama dengan mereka. Jadi tidak perlu khawatir saya tidak bisa berarti saya habis, enggak, saya tidak bisa, ya saya berpartner dengan orang lain yang bisa, sehingga nanti usaha saya juga semakin maju. Kalau usaha saya maju, saya bisa men-sharingkan keuntungannya dengan mereka kan. Dibanding saya cuma diem dan setelah itu mati. Jadi banyak peluang ya Pak, jadi ada banyak harapan juga buat orang yang gaptek dan orang yang hanya paham sosial media ini bisa disatukan ternyata bisa ya, saling Betul. menguntungkan juga ya. Jangan khawatir, selalu ada harapan. Selalu ada harapan, Sobat Sukses, selalu ada harapan di saat kita mungkin bingung ide kita ke depannya gimana, bagaimana cara langkah harus ke depannya. Sudah dibahas bersama Bapak Kukuh Lukianto. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini Sama-sama. sharing yang seru sekali karena ini bermanfaat juga bagi Sobat Sukses yang sedang menonton. Terima kasih Pak. Dan Sobat Sukses, sudah selesai kita membahas tentang bagaimana cara memulai bisnis di masa pandemi. Kita juga akan membahas banyak tema atau topik bagaimana memulai bisnis atau apakah nanti ke depannya bisnis itu akan berubah, seperti itu ya Pak ya. Kita akan membahas ke depannya. Terima kasih Sobat Sukses yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagi Sobat Sukses yang ingin bertanya langsung dengan Pak Kukuh Lukianto bisa mengirimkan pesannya melalui hotline nomor di bawah ini. Terima kasih dan saya Grace Kasenda bersama Bapak Kukuh Lukianto. Pamit undur diri dan Yesua Hamasia bless you.